Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membuat sebuah video wawancara dan observasi dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska Widianese dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran 2024C dengan NIM 3 digit terakhir 107. Saya Putra Permatasari dengan NIM terakhir 035 kelas 2024A. Perkenalkan, saya Nehala Lepulukusna dengan 3 digit NIM terakhir 136 kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Fira Asyukirana dengan NIM 3 digit terakhir 116 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Emilia dengan NIM terakhir 132 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Adelia Ingrid Gausi dari kelas Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas 2024C dengan NIM akhir 193. Perkenalkan, nama saya Azra Destia Putri dari kelas 2024C dengan NIM terakhir 133. Perkenalkan, nama saya Minda Bidano dari kelas 2024C dengan NIM terakhir 148. Perkenalkan, nama saya Taya Zakia dengan NIM terakhir 009 dari kelas 2024A. Halo, perkenalkan, nama saya Radit. Menurut pendapat Kak Radit, apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pembangunan masa depan Indonesia? Peran generasi muda, yang pertama kita harus memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Selain memahami, kita harus mengamalkan dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kita melakukan toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kampus. Kita melakukan menghormati dan menghargai segala keberagaman yang ada. Yang kedua, kita berperan aktif dalam masyarakat. Misalnya, kita ikut serta dalam pameran budaya. Dan yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital yang nantinya akan digunakan untuk membagi ilmu atau men-share nilai-nilai Pancasila kepada seluruh warga Indonesia. Program pembangunan apa yang mencerminkan penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Yang seperti yang kita tahu, yang pertama ada program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini merupakan pengimplementasian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemerintah memberikan layanan kesehatan kepada seluruh warga Indonesia secara merata dan serta adil. Yang kedua ada program yaitu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Program ini dimaksudkan untuk membantu anak-anak Indonesia yang memiliki kekurangan terutama dalam hal biaya. Bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia? Sila pertama, bahwa manusia harus bertanggung jawab kepada Tuhan dalam mengelola lingkungan alam. Hal ini dapat mendorong sikap kita dalam merawat alam sebagai amanah dari Sang Pencipta. Sila yang kedua, mengartikan bahwa manusia adalah makhluk yang beradab, yang memiliki akal, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan hal yang bijaksana. Sila yang ketiga, kerjasama antar masyarakat diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Sila yang keempat yaitu pengambilan keputusan untuk pembangunan harus mempertimbangkan berbagai aspek keadaan alam. Dan sila yang kelima yaitu pemerataan hasil pembangunan dan akses terhadap sumber daya alam yang adil harus diakses ke seluruh rakyat Indonesia.
Oke, saya sudah berada di narasumber yang kedua nih. Mungkin Masnya bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sakit Marofi. Bisa saya panggil Mas Ahmad aja ya? Ya, ya. Nah, menurut Mas Ahmad sendiri, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga agar pembangunan nasional itu tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga agar pembangunan nasional tetap berjalan atau sejalan dengan nilai-nilai Pancasila adalah ada 5 poin penting yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk nilai-nilai tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang nomor 1, membuat kebijakan dan program pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seperti contohnya masyarakat ikut andil untuk membangun jalan yang rusak, terus ikut membantu melancarkan arus lalu lintas dan sebagainya. Dan yang keempat, menerapkan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima, menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminasi. Oke, selanjutnya ini apa sih tantangan terbesar dalam mengimplementasikan Pancasila itu sebagai paradigma pembangunan di era modern saat ini? Menurut Anda ini? Kalau menurut saya, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era modern seperti sekarang itu ada 3 poin penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama yaitu globalisasi dan pengaruh budaya asing. Arus informasi dan budaya global yang masuk dapat menggerus pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Seperti halnya informasi yang tersebar di sosial media dari luar negeri atau luar daerah itu harus kita saring terlebih dahulu. Dalam artian kita tidak bisa menerima informasi tersebut secara mudah. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan menghambat pembangunan yang keadilan. Seperti yang kita tahu, kriminalitas di Indonesia, terutama yang ada di pemerintahan atau kader-kader yang ada di atas, yang sering dilakukan adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan hal tersebut menurut saya banyak menghambat dan banyak merugikan masyarakat Indonesia. Dan poin ketiga yaitu radikalisme dan intoleransi, yaitu meningkatnya paham-paham ekstrim yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, seperti halnya ajaran-ajaran Muslim yang radikalisme yang terlalu ekstrim. Seperti contohnya peristiwa pengoboman di Bali, dan ada beberapa peristiwa yang terjadi di Surabaya sendiri. Berikut adalah video wawancara dari narasumber dan mahasiswa. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris yang berarti model, pola, atau contoh. Nah, paradigma sendiri juga berarti suatu gugusan, sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, dan cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat. Pancasila berperan sebagai landasan dan pedoman yang terdapat dalam semua aspek pembangunan nasional. Sebagai paradigma, Pancasila menjadi kerangka berpikir dalam mencakup landasan-landasan dan juga nilai-nilai, metode, tujuan dalam pembangunan di Indonesia. Dalam penerapannya, pembangunan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti menghormati hak asasi manusia, membangun demokrasi, dan memastikan keadilan sosial.
Dengan ini, pembangunan tidak hanya mengejar hasil atau pertumbuhan semata, tetapi juga memperhatikan dimensi etis, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti pembangunan harus mempertimbangkan martabat manusia, partisipasi dari masyarakat, dan yang utama, mengutamakan kelompok-kelompok yang lemah untuk mengatasi ketidakadilan struktural. Dari hasil wawancara, Pancasila sebagai paradigma pembangunan berperan sebagai landasan utama dalam proses pembangunan Indonesia. Pancasila memberikan kerangka nilai panduan untuk perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mementingkan aspek sosial, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, pembangunan ini diharapkan dapat dilakukan secara inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, serta menghormati hak asasi manusia dan keanekaragaman budaya. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.